apa jadinya kalau tinggal serumah sama ipar yang sama cakepnya dengan istri lo? Apa ya kira-kira? Ini Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Emang Nisa punya adik toh? The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ini lagi ada film sensasional yang beredar, Ipar Adalah Maut, karya terbaru Hanung Bramantyo. Ini Film ketiga di tahun ini. Oh iya, benar-benar sibuk Pak Hanung. Dan ini diangkat dari cerita yang viral di TikTok ya. Jadi udah ketahuan nih trennya, kayak mulai dari KKN ya, bahwa cerita-cerita yang viral di Bisa dijual. sosmed bisa dijual dan sekarang lagi happening. Ini jadi sebetulnya filmnya sibuk banget ya, Bay. Kisah cinta antara dosen sama mahasiswinya lancar-lancar aja. Kemudian sampai akhirnya menikah. Terus iparnya itu melanjutkan kuliah di kampus si dosen ini, which is kampus kakaknya juga gitu kan, alma mater kakaknya. Dan mereka ini kan beda kota ya. Rumahnya di Salatiga, kampusnya di Semarang. Nah, itu jadi adiknya ini selama kuliah tinggal bersama kakaknya dan abang iparnya. Ya, si adiknya sebenarnya udah minta dicariin kosnya, tapi ibunya tuh khawatir kalau ini anak kan anak manja gitu. Bisa nggak dia tinggal sendiri gitu? Ibunya khawatir, justru ibunya yang nyuruh dia tinggal. Ya. Boleh nggak kamu tinggal sama adik kamu? Disitulah intriknya, karena dari awal udah branding adiknya tuh memang cepat akrab ya sama si calon abang iparnya waktu itu. Oke, nah Deva Mahendra berperan sebagai Aris, dosen, suami, dan kemudian Michelle Judith sebagai Nisa, ya, istri sahnya yang sebetulnya nyaris gak ada celah ya, baik. Cantik, pintar, mandiri, jago bikin kue, sayang keluarga, punya orientasi bisnis yang bagus, ya kan, gitu. Nah, terus Davina Karamoy sebagai si adik ipar Rani, gitu. Jadi memang kalau kita lihat di sini, selain ketertarikan, adanya kesempatan karena mereka tinggal satu atap ya. Ada kesempatan, jadi tinggal nunggu ya pihak ketiga, setan kan gitu ya. Kalau lu berdua, orang ketiga adalah setan. Jadi secara judul udah spoiler ya. Karena Ipar Adalah Maut. Jadi dan karena ini viral, jadi orang-orang udah banyak yang tahu kan. Ya, sebagian orang kayak gue sih nggak tahu cerita ini sebelum ada film. Oke. Nah, menurut lo gimana filmnya? Oke, jadi pertama karena ini filmnya Hanung dan ya gue ada beberapa yang suka Hanung, tapi yang akhir-akhir ini ada beberapa gue lebih nggak suka gitu sama film media. Gue tadinya mikir, wah, Ipar Adalah Maut nih, berarti nanti si iparnya pasti langsung diset sebagai penggoda, si dosennya tuh sebagai pervert gitu. Kalau Hanung kan bisa gitu, in your face gitu ya. Jadi lo harus tahu penonton bahwa ini adalah karakter pervert dan ini adalah karakter penggoda gitu. Untungnya tidak terjadi di sini. Mungkin karena ini kisah nyata, baik. Jadi karakter itu udah dibentuk oleh kejadian nyatanya. Ya, bahwa si Aris itu kan sebetulnya pria yang soleh, ya kan, simpatik, gitu. Tapi akhirnya dia manusia biasa yang. Oke, itu satu ya. Yang kedua, gue ngerasa pace-nya cukup pas buat ditonton, buat enak ditonton. Walaupun kejadian perselingkuhan itu baru 1 jam setelah film dimulai ya. Tapi gue justru nggak ngerasa dragging, dan gue ngerasa bahwa mungkin 1 jam itu yang dibutuhkan buat kita untuk ya mendalami karakter masing-masing ini sebelum paham kejadian. sama kondisi kenapa akhirnya bisa ada kejadian. Iya, jadi itu sih dari gue. Oke.
gue setuju pace-nya enak gitu. Nah selama nonton ini gue somehow gue keinget film yang tak dirindukan pertama. Oke, gue belum nonton. Itu Hanung produsernya, sutradara Kunz Agus gitu ya. Walaupun itu bukan perselingkuhan ya, itu poligami, tapi poligami yang disembunyikan gitu kan. Jadi gue melihat di sini somehow gue sepakat sama yang lo bilang, Hanung tuh nggak terlalu in your face di film ini. Terus somehow dia playful gitu ya. Jadi ada beberapa adegan yang wah ini selingkuhnya sekarang nih, so, ternyata enggak kan gitu. Terus yang begitu ada selingkuh yang wah ketahuan, ternyata lolos, wah kali ini ketahuan lolos, soalnya kayak gitu ya. Dia playful. Nah itu beneran memancing reaksi penonton gitu. Dan kalau kita cek sosmed kan memang banyak ya penonton yang ibu-ibu terutama yang reaksinya tuh benar-benar keluar di gitu kan. Nah gue kebetulan nonton dan kayaknya sebagian besar ibu-ibu di bioskop tapi nggak keluar. Santai-santai aja keluar nontonnya. Gitu. Jadi memang akhirnya menjadi cinematic experience gitu ya. Dan bisa jadi penonton gue itu, karena gue nonton di hari keberapa gitu ya, mereka keluar karena mereka merasa bahwa gue harus keluar karena mereka ngikutin apa yang terjadi di medsos gitu kan. Gue hari pertama soal. Nah itu jadi mungkin belum viral gitu kan, kayak gitu. Nah gue ngerasa Hanung lebih playful di sini. Gue appreciate itu. Lo tau gue bukan fans Hanung gitu kan. Nah terus gue suka Michelle Judith di sini. Nah, casting di sini menurut gue pas ya, kayak Deva Mahendra pas, Michelle Judith pas, dan si Karamo ini juga Devina Karamo cocok gitu untuk casting direkturnya. Yang tiga ini nih keren. Michelle Judith itu kejaga. Terus gue sebetulnya gini, ini karakter Nisa ini film ini makeup artisnya siapa ya, kok makeupnya Nisa kayak agak bentak-bentuk gitu, kok tebal banget gitu. Setelah nonton ternyata gue dikasih tahu sama enggak, karakter aslinya nih udah gitu. Terus lihat oh iya juga, karena gue nggak tahu. Tapi kan sebetulnya ada cerita asli kan, tetap ada treatment director ya, makanya. Tapi dia mungkin milih untuk setia ke karakter asli. Nah terus juga karakter Aris nggak dibikin brengsek ya, baik. Iya, jadi dia kayak dosen normal, alim. Ya sebetulnya juga lurus-lurus aja, tapi manusia juga gitu, laki-laki juga. Kalau kita nggak membenarkan ya, cuma paham gitu. Sama Davina Karamoy di sini dia juga nggak si Rangi awalnya sebelum selingkuh itu dia juga bukan yang tipe penggoda gimana gitu ya. Gitu. Tapi setelah terjadi perselingkuhan memang dia jadi awalnya dia nggak niat, cuman memang kejadian pas benerin ledeng itu ya yang triggernya kan, bahwa pada saat itu dua-duanya sama manusia nggak, mereka berdua tadinya nggak niat untuk melakukan, tapi terjadi juga mereka berdua kalah basah-basahan terhadap nafsu gitu. Dan tapi gue sebenarnya ada catatan khusus di adegan yang lo bilang trigger ini gitu kan. Dia benerin legend, terus dia buka kan karena airnya, terus wah lama banget, padahal tinggal tutup doang. Ujung-ujungnya dikasih lihat kok dia tinggal tutup gitu doang, orang cuma tuas begini doang kok gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi mereka emang pengen aja basah-basahan gitu. Jadi godaannya bukan muncul hanya pada saat itu, tapi emang udah dari awal, terutama si Rani yang memang gampang terpukau sama Aris. Iya, dari awal emang dia udah dari kecil simpatik gitu. Gitu. Ini lo bayangin baik, satu hari 153.000, dalam seminggu 7 hari udah 1,5 juta. Ini hit besar buat Hanung setelah Miracle ya. Iya. Buat kamu Miracle. Gue antara senang tapi juga khawatir bahwa
produser nih berlomba-lomba mencari cerita viral yang belum tentu bagus kalau dijadiin film dan belum tentu jadi hits juga. Dan harus ingat, film Hanung berikutnya juga kan dari kasus viral Lora dan Gaga. Iya. Dan trailernya udah dipasang kemarin kan. Iya di film itu ya. Iya. Nah ini mengingatkan gue juga fenomena webtoons dan Sempat Wattpad ya yang wah digemari terus semua flop. Iya semua flop, semua produser berlomba-lomba mendapetin hak filmnya, tapi nggak ada yang berhasil kadang-kadang. Akhirnya digeser ke web series. Kalau Wattpad sama webtoon. Oke, ini catatan yang misalnya Judith kalau ketika akhirnya dia meledak, dia kan yang kalem gitu kan. Ketika meledak itu berasa banget ya, Bay. Nah, terutama ketika jadi gini, jadi di sini, jadi kepala kan penuh ya. Nah, gitu kepala penuh tuh yang kita sebagai penonton yang bisa ikut ngerasain kepala kita penuh juga gitu. Nah, di situ. Jadi kalau gue boleh prediksi, misalnya Judith sih kandidat namanya Best Actress di akhir tahun nanti. Gitu loh. Kita lihat yang Deva Mahendra sama Davina ya. Tapi misalnya Judith menurut gue lock sih. Oke. Gitu. Oh ya, sama satu lagi catatan again karena ini Hanung gitu ya. Jadi tentulah lo bisa expect ada adegan melodramatik slow-mo dengan orkestra yang crescendo gitu kan. Setinggi-tingginya tuh volume. Oh iya. Ada itu. Masih ya. Gitu. Oke. Overall tapi gue suka film ini. Oke, gue surprise lo suka karena gue tahu lo bukan fansnya Hanung. Iya. Kalau gue suka ya. Berapa skor? Gue kasih 7,5. Oke, gue juga 7,5. Iya. Ipar Adalah Maut ternyata nggak gue sih tadi awalnya mikir wah ini film gitu ya. Tapi ternyata enak ditonton. Dengan pacing oke, nggak buru-buru. Ya, gue sepakat sama lo, pace-nya tuh enak gitu ya. Jarang-jarang gitu. Oke, gimana? Apakah kamu udah menjadi bagian dari 1,5 juta atau mungkin sekarang udah 2 juta ya? Yang nonton silakan tulis di komen apa adegan yang paling berkesan buat kamu. Makasih udah mampir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.